Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalian tetap semangat terus. Nama saya Divya Fiantika Aulia. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu overthink. Apakah dari kalian di sini ada yang merasakan overthink? Apakah kalian termasuk manusia overthink? Oke, jangan skip dulu video kali ini ya. Apakah kalian tahu overthinking itu apa? Nah, dalam setiap kegiatan manusia perlu berpikir dalam mengambil keputusan. Setiap individu memiliki cara berpikir masing-masing, ada yang cepat dan ada yang berlebihan. Nah, berpikir secara berlebihan ini yang disebut dengan overthinking. Dan overthinking ini disebut dengan overthinker. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung intensitas dan seberapa besar hal itu terjadi. Ternyata overthinking ini termasuk dalam psychological disorder atau gangguan psikologis karena hal ini dapat memicu anxiety atau kecemasan pada penderitanya. Karena overthinker ini adalah seseorang yang terus-menerus memikirkan suatu permasalahan tanpa memiliki solusi atau alias buntu. Dan orang yang mengalami ini disebut dengan psikosomatik atau rasa sakit fisik. Overthinking ini berlanjut secara terus-menerus akan menyebabkan stres bahkan hingga depresi. Jika hal tersebut sudah mencapai depresi, dapat dikatakan sebagai psychological disorder. Seseorang yang memiliki kecemasan berlebih dapat menimbulkan sakit fisik seperti gangguan tidur, perilaku, emosi, pikiran, dan persepsi. Selain itu, seorang overthinking ini dapat mempengaruhi daya kreativitasnya dan tingkat produktivitasnya. Secara harfiah, overthinking yaitu terlalu memikirkan dan terlalu sering mempertimbangkan arti, penyebab, dan konsekuensi dari perasaan yang tengah seseorang rasakan dan masalah yang tengah dihadapinya. Overthinking terjadi ketika sebuah atau sekumpulan pikiran yang mengendap dalam pikiran manusia, tetapi orang tersebut tidak mempunyai solusi apapun untuk memecahkan pikiran tersebut, bahkan membuat pikiran yang awalnya sederhana menjadi sesuatu masalah yang besar bagi diri orang tersebut. Hal ini juga terjadi ketika seseorang tidak dapat berhenti memikirkan kejadian, seseorang, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Daripada mencari solusi, orang tersebut lebih memilih memikirkannya hingga pada akhirnya hal-hal yang mengganggu tersebut tidak dapat keluar dari pikirannya. Ketika seseorang overthink biasanya berupa pikiran yang negatif tentang apa yang tengah dialami atau dirasakan, tidak heran jika hal tersebut membuat seseorang menjadi terlihat begitu khawatir. Ada beberapa tanda seseorang termasuk orang yang terlalu memikirkan sesuatu atau yang biasa disebut dengan overthinker. Pertama, masalah yang tengah dihadapi tidak terlepas dari pikirannya, sekalipun orang tersebut akan tidur. Maka, banyak overthinker yang mengalami insomnia atau sulit untuk tidur. Kedua, ketakutan dan kekhawatiran atas apa yang terjadi pada seseorang secara terus-menerus menghantui kehidupannya. Lalu yang ketiga, mempunyai harga diri yang rendah serta penuh keraguan. Dan yang terakhir, overthinker cenderung hidup dengan banyak penyesalan dan orang tersebut percaya bahwa dirinya akan melakukan kesalahan yang sama. Lalu bagaimana sih cara mengatasi overthinking ini? Pertama adalah mengatur pikiran. Sebelum mengatasi overthinking, perlu diketahui terlebih dahulu pikiran apa yang terjadi ketika sesuatu hal terjadi. Setelah itu, catat bagaimana perasaan yang tengah dirasakan setiap harinya. Lalu tantang pikiran secara otomatis dengan mengingat bahwa tidak semua yang dipikirkan merupakan fakta yang terjadi. Selanjutnya, gantilah pikiran yang selalu salah tersebut dengan fakta yang sesungguhnya. Yang kedua adalah mengatasi rasa takut. Rasa takut dapat diatasi dengan melatih teknik relaksasi, mencari cara untuk mendistraksi dirimu dengan hal-hal yang positif seperti merajut dan atau membuat kerajinan tangan atau melakukan hobi yang
yang kamu sukai. Selanjutnya, tuangkan pikiran kamu ke dalam tulisan, sebab tulisan merupakan cara yang efektif untuk memproses pikiran. Yang terakhir, untuk mengatasi rasa takut, yaitu melakukan sesuatu yang dapat membuat senang, seperti keluar rumah, jalan-jalan, berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah mengubah pola pikir. Langkah pertama untuk mengubah pola pikir adalah mengubah pandangan akan sebuah kegagalan. Caranya dengan cara menyadari bahwa terkadang tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan. Mengubah pemikiran bahwa kegagalan bukan merupakan sebuah akhir, melainkan awal dan pilihan baru, kesempatan baru, dan cara baru dalam hidup. Selanjutnya adalah cobalah untuk tidak berdiam dalam masa lalu. Ambil pelajaran dari masa lalu, tetapi cobalah lepas kenangan dari masa lalu yang mungkin akan mengganggu dan menjadikan overthinking. Terakhir, sadari bahwa seseorang tidak dapat memprediksi masa depan. Nah, jika overthinking ini sudah mencapai ke tahap kecemasan, maka seluruh psikolog sepakat bahwa kecemasan ini adalah faktor yang menimbulkan munculnya penyakit jiwa. Nah, maka dilakukanlah terapi psikologi, digunakan untuk menghilangkan rasa cemas dan menebarkan rasa aman dalam jiwa seseorang. Walaupun untuk merealisasikan tujuan ini, masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda. Sayangnya, metode terapi psikologi modern ini belum bisa menyembuhkan gangguan kecemasan secara sempurna. Nah, dalam Al-Quran merupakan solusi terbaik yang tiada banding. Iman kepada Allah dapat menyembuhkan gangguan kejiwaan, kecemasan, sekaligus memberikan rasa aman dan tentram pada diri seseorang. Al-Quran telah menjelaskan pengaruh iman yang mampu memberikan rasa aman dan tentram dalam jiwa seseorang. Nah, keamanan dan ketentraman dalam jiwa seseorang akan tercipta karena keamanannya yang tulus kepada Allah. Allah senantiasa melindungi dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ia akan merasakan Allah selalu bersamanya. Orang yang beriman tidak akan merasa takut kepada sesuatu pun yang ada di dunia ini. Ia mengetahui bahwa ia tidak akan ditimpa oleh sesuatu keburukan kecuali jika itu sudah menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, mukmin yang tulus imannya adalah manusia yang tidak dapat dikuasai oleh rasa takut dan cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak demikian, bahkan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Hendaklah kalian selalu menyertakan Allah di setiap apa yang kalian pikirkan. Maka dari itu, mari kita stop kebiasaan overthinking dan mari kita pilih pikiran mana yang menurut kita baik dan mana yang menurut kita buruk. Jadi cukup dari saya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.